Pemirsa, transportasi umum menjadi andalan bagi jutaan komuter yang setiap hari berangkat dari berbagai kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang. Namun di balik beragam kemudahan ini masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari perjalanan panjang, kepadatan para penumpang, hingga biaya tambahan. Lalu bagaimana perjuangan untuk bisa naik transportasi umum ini? Berikut liputannya untuk Anda. Setiap hari, jutaan pekerja bergerak dari daerah penyangga Jakarta menuju ke ibu kota. Mereka rela bangun pagi berdesak-desakan dan juga memakan waktu berjam-jam menempuh perjalanan melalui transportasi umum untuk bisa sampai ke ibu kota dan bekerja. Lalu pemirsa, pertanyaannya adalah apakah transportasi umum yang dipakai oleh mereka untuk bisa sampai ke tempat kerja ini sudah benar-benar menjadi solusi yang efektif untuk mereka? Kami akan mencari tahu lebih lanjut. Pagi itu, kami berkesempatan untuk mengikuti perjalanan Tania, seorang pekerja yang setiap hari berangkat dari Bogor menuju Jakarta untuk bekerja. Perjalanannya sudah dimulai sejak ia meninggalkan rumah pada pagi hari. Untuk menuju stasiun Bogor, Tania harus menggunakan ojek langganannya karena belum tersedia transportasi umum yang terhubung langsung dari kawasan tempat tinggalnya. Biaya ojek menjadi pengeluaran pertama yang harus dikeluarkan sebelum ia melanjutkan perjalanan dengan kereta menuju Jakarta. Setelah tiba di stasiun Bogor, perjalanan masih jauh dari selesai. Seperti ribuan komuter lainnya, Tania harus bergabung dengan padatnya penumpang KRL yang menuju Jakarta pada jam sibuk pagi hari. Untuk mencapai tempat kerjanya, ia tidak hanya menempuh satu perjalanan kereta. Beberapa kali perpindahan jalur dan transit harus dilakukan sebelum tiba di stasiun tujuan. Sebenarnya aku jadi seorang komuter tuh udah lumayan cukup lama. Kebetulan tuh aku juga kuliah pulang pergi menggunakan KRL. Jadi aku sudah bisa bilang sebagai anak komuter udah 5 tahun. Dimulai dari rumah, aku tuh harus menaiki ojek online ke stasiun karena sampai saat ini belum ada transportasi yang langsung memadai dari rumah aku ke stasiun Bogor. Kemudian di stasiun Bogor aku kurang lebih harus 3 kali transit hingga turun di stasiun Utama Kota. Kemudian dari situ pun aku tetap harus menaiki ojek online ke kantor aku di Jakarta, seperti itu. Sebenarnya buat biaya itu balik lagi relatif tergantung situasi dan kondisinya. Cuman aku bisa bilang rata-rata perharinya itu kisaran antara 100 hingga 150. Itu tergantung, lumayan banget karena memang aku masih menaiki ojek online dan ojek online itu kan bisa terganti apabila kondisinya misal tidak mendukung untuk kita menaiki ojek online. Apabila aku harus menaiki taksi online, otomatis pasti harganya juga akan lebih bertambah seperti itu. Penggunaan transportasi umum memang menjadi pilihan bagi banyak pekerja yang tinggal di wilayah penyangga Jakarta. Selain dinilai lebih cepat, transportasi umum juga mampu menghindarkan pengguna dari resiko terjebak kemacetan di jalanan menuju ibu kota. Namun di balik efisiensi tersebut, para komuter tetap harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari waktu tempuh yang panjang, kepadatan penumpang saat jam sibuk, hingga biaya tambahan untuk menyelesaikan perjalanan. Setelah aku hitung-hitung dan aku rinci, memang biaya hidup di Bogor itu tetap jauh relatif lebih murah dibanding aku harus berpindah tempat untuk tinggal di Jakarta gitu. Karena kan ketika aku harus berpindah tempat tinggal di Jakarta, pasti akan ada banyak biaya-biaya lainnya seperti biaya listrik, biaya makan dan sebagainya. Ketika aku tinggal di Bogor, aku memang hanya harus mengeluarkan kocek harga untuk transportasi aja. Aku punya beberapa saran sih, terlebih lagi untuk mungkin kita seseorang pekerja relate anak komuter yang bergaji imut ini gitu. Bisa dibilang aku semoga kedepannya pemerintah bisa lebih mengintegrasikan layanan transportasi gitu, bukan hanya di daerah benar-benar Jakarta pusatnya aja, tapi bisa menyebar ke sekitarnya juga. Meski transportasi umum menjadi pilihan utama karena lebih hemat dan mampu menghindarkan pengguna dari kemacetan, perjalanan para komuter belum sepenuhnya berakhir saat mereka turun dari KRL atau bus. Untuk mencapai tempat kerja, banyak di antara mereka masih harus melanjutkan perjalanan dengan ojek online atau transportasi berbayar lainnya.
Kondisi ini membuat pengeluaran transportasi bertambah di luar biaya utama yang dikeluarkan untuk menggunakan transportasi umum. Sejumlah pengguna transportasi umum menilai integrasi antar moda masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Setelah menempuh perjalanan dari Bogor dan beberapa kali berpindah moda transportasi, Tanya akhirnya tiba di Jakarta. Namun untuk mencapai tempat kerjanya, ia masih harus melanjutkan perjalanan dengan ojek online karena lokasi tempat kerja yang berada cukup jauh dari stasiun. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian komuter, perjalanan menuju tempat kerja bukan hanya soal menempuh jarak yang jauh, tetapi juga menghadapi berbagai perpindahan moda transportasi yang menyita waktu serta biaya setiap hari. Di balik padatnya jalanan dan ramainya transportasi umum, ada jutaan cerita dari para pekerja yang bergerak dari daerah penyangga Jakarta menuju ke ibu kota. Meski berbagai rintangan dan perjuangan harus mereka lalui, tapi transportasi umum ini masih menjadi andalan utama. Karena selain lebih cepat, hemat, tapi transportasi umum juga bisa menghindari kemacetan. Dari Jakarta, Koni Briliana, Venus Aksa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.